Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Z. Di video kali ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas terkait video viral, yaitu tentang seorang wanita yang hidup kembali setelah kuburannya ini dibongkar. Dan kejadian ini terjadi di daerah Palembang. Banyak banget media yang sudah mengangkat berita ini ya teman-teman, termasuk yaitu media besar seperti Tribun Timur. Tribun Timur ini memiliki kurang lebih sekitar 4 juta subscriber. Dan khusus untuk berita ini di Tribun Timur baru diupload kurang lebih sekitar 12 jam, penontonnya sudah mencapai 1,3 juta. Ya, meskipun sayangnya berita yang disajikan oleh Tribun Timur itu adalah hoax. Kenapa saya berani mengatakan bahwa berita yang ada di Tribun Timur itu hoax? Jadi begini, setelah saya perhatikan berita yang disajikan oleh channel YouTube Tribun Timur, ini redaksi maupun editornya sengaja membuat berita plesetan. Seolah-olah editor ataupun redaksi dari Tribun Timur ini sengaja membuat plesetan atas berita tersebut agar videonya terlihat menarik dan ditonton oleh banyak orang. Oke, seperti apakah hoaxnya dan seperti apakah berita kebenarannya? Di sini kita akan review dulu videonya Tribun Timur. Beredar video memperlihatkan kuburan wanita dibongkar para warga dengan keyakinan jenazah masih hidup. Momen itu diunggah akun Instagram @terangmedia Senin 21 Februari 2022. Nampak dalam video sekelompok warga berusaha menggali kubur seorang wanita yang baru saja dimakamkan. Mereka pun tak berhenti mengucapkan takbir dan kalimat tauhid berulang-ulang kali hingga jasad seorang wanita pun kembali dikeluarkan dari kuburannya. Seorang pria lalu membuka bagian wajah kain putih dari jasad tersebut. Bahkan, seorang ibu-ibu rela melepas bajunya untuk bisa diberikan pada jasad tersebut. Pada keterangan unggahan disebutkan kejadian itu terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya warga Lorong Binjai, Kelurahan 3, 4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Dihebohkan dengan seorang wanita yang hidup lagi setelah dikuburkan pada Minggu 20 Februari 2022 sore. Seorang mayat wanita bernama Yeni 31 tahun itu dikabarkan mati suri. Yeni sempat dikuburkan pada Sabtu 19 Februari 2022 siang pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di TPU Wakaf. Lalu orang tuanya pun mendapat bisikan bahwa sang anak masih hidup. Sontak saja bisikan itu mendorong adanya pembongkaran makam. Dijelaskan pula pada keterangan bahwa Yeni tak memiliki riwayat penyakit apapun. Ia hanya tertidur saja di rumahnya dan tak bangun kembali saat dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Orang tua pun meminta bantuan pihak keluarga dengan warga sekitar untuk kembali menggali makam Yeni. Benar saja saat dilakukan penggalian, Yeni dalam kondisi hidup dengan wajah yang cerah. Namun saat hidup tak ada satupun ucapan yang keluar dari bibirnya, hanya gestur tubuh dan senyuman yang selalu terpancar. Hingga akhirnya Yeni meninggal kembali setelah 5 jam sempat hidup. Mendapati Yeni kembali meninggal dunia, pihak keluarga. Oke, sampai sini benarkah Ibu Yeni yang berumur 31 tahun ini mengalami mati suri? Di sini saya tertarik ingin membaca deskripsi dari video. Nah, setelah kita masuk di deskripsi video, di sini dituliskan bahwa sumber dari berita yang disajikan oleh Tribun Timur ini berasal dari akun Instagram Terang Media. Dari sini, oke, kita langsung masuk ke Terang Media. Dan setelah saya masuk ke akun Terang Media, di sini ada sesuatu yang membuat saya sedikit tercengang ya teman-teman. Nah, di sini Terang Media, wanita di Palembang hidup lagi setelah dimakamkan.
Sebuah kabar viral di mana menyebutkan seorang wanita bernama Yeni 31 tahun di Kelurahan Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang hidup lagi meski sudah dinyatakan meninggal dunia dan dimakamkan. Lurah Ulu Kecamatan Seberang Palembang, yaitu Ibu Misrinah, mengatakan kejadian yang sebenarnya tidak seperti informasi yang beredar luas di masyarakat. Hoaks itu. Kejadian sebenarnya yang bersangkutan bukan hidup lagi. Jadi menurut keterangan Ibu Lurah Misrinah, bermula dari Yeni yang meninggal Minggu pagi tanggal 20 Februari. Setelah malamnya sempat menghadiri acara pesta keluarganya. Proses pemakaman pun dilakukan di hari yang sama sekitar pukul 2 sore hari. Saat itu ketua RT setempat yang turut membantu proses pemakaman sempat melihat wajahnya ketika membukakan kain kafan. Pak RT bilang kalau wajah Ibu Yeni itu tampak cerah seperti orang yang masih hidup saat dimakamkan. Hal tersebut diungkapkan Pak RT kepada pihak keluarga. Kemudian setelah maghrib salah seorang anggota keluarga Yeni mengalami kerasukan. Di mana saat itu menyampaikan pesan mengatakan bahwa Ibu Yeni ini masih hidup. Untuk memastikan hal itu, keluarga pun sepakat menggali kembali kuburan dan membawa pulang jenazah Ibu Yeni. Di sini sudah sangat jelas ya teman-teman kejanggalannya antara berita yang disajikan oleh Tribun Timur dan Terang Media ini. Di awal Tribun Timur mengatakan beritanya ini bersumber dari Terang Media. Dan setelah kita masuk ke Terang Media, ternyata kebenaran yang terjadi adalah Ibu Yeni ini tidak hidup kembali. Jadi setelah salah satu keluarganya mendapatkan wangsit, setelah kerasukan mengatakan Ibu Yeni ini masih hidup, hingga akhirnya pihak keluarga ini kembali membongkar kuburannya Ibu Yeni. Dan setelah dibongkar, ternyata Ibu Yeni ini tidak hidup alias memang benar-benar sudah meninggal. Jadi inilah alasan saya kenapa saya berani mengatakan bahwa berita yang disajikan oleh Tribun Timur ini hoaks. Jelas-jelas sumber dia adalah dari Terang Media ini sendiri. Tapi diplesetkan seolah-olah berita itu biar menjadi menarik. Dan yang lebih saya sayangkan adalah dari kurang lebih sekitar 3.500 komentar yang masuk di akun Tribun Timur, hampir semuanya ini percaya dengan berita tersebut. Ini yang saya sayangkan. Karena itulah dari dulu saya sering mengingatkan kepada teman-teman, mengajak teman-teman agar selalu hati-hati dalam menyikapi sebuah berita. Alangkah lebih baik kita mencari referensi sumber-sumber lain yang bisa dipercaya dan dapat digunakan untuk pertimbangan. Jadi kesimpulannya adalah berita viral tentang Ibu Yeni, seorang warga Palembang yang hidup kembali setelah kuburannya dibongkar, ini adalah hoaks. Kebenarannya adalah Ibu Yeni ini setelah dibongkar kuburannya, ternyata memang benar-benar Ibu Yeni ini sudah meninggal. Hanya saja meninggalnya Ibu Yeni ini dalam keadaan tersenyum dan wajah yang cerah. Mungkin itulah penyebabnya kebanyakan warga ini beranggapan bahwa Ibu Yeni ini masih hidup. Kemudian, apakah motif dari kerasukan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga Ibu Yeni sehingga yang kerasukan ini mengatakan bahwa Ibu Yeni ini masih hidup? Ini adalah pendapat saya pribadi ya teman-teman. Mungkin kronologinya seperti ini. Ada beberapa orang yang imannya lemah, ketika kehilangan salah satu anggota keluarganya, dia ini akan larut dalam kesedihan. Bahkan kesedihannya ini benar-benar parah, bisa membuat dia kehilangan kesadaran. Di saat dia terpuruk dalam kesedihannya, pikirannya kosong, disinilah jin mulai masuk, setan mulai masuk untuk mempengaruhi. Dan di saat itulah setan ini atau jin ini memanfaatkan keadaan. Karena itulah banyak sekali para kiai, para ulama yang selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai lengah.
perbanyak berzikir, tebalkan rasa ikhlas dalam hati kita. Seperti halnya kasus-kasus yang terjadi di gunung. Banyak sekali para pendaki gunung ini yang tersesat. Banyak sekali para pendaki gunung ini yang kerasukan. Karena apa? Karena pada saat dia melakukan pendakian ini, keadaan pikirannya ini sedang kacau atau tidak fokus. Sehingga jin-jin yang ada di sekitar ini mudah masuk untuk mengelabui pikiran kita.